Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Maira Sakila. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan, silahkan kirim lewat email atau WhatsApp admin yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Tidak lama kami pun membawa jasad adikku pulang untuk segera dikebumikan. Aku tidak ingin jasadnya lebih lama menunggu dan lebih lama menderita karena belum disempurnakan. Setelah sampai kulihat rumah sudah dipenuhi warga untuk menunggu kedatangan kami juga kedatangan jasad adikku. Terdengar bisik tetangga rumah yang tak menyangka akan kepergian Areta. Apalagi mereka yang sering bercanda dan bergurau dengannya. Ya Tuhan, gadis sebaik dia kok bisa ada yang tega berbuat seperti itu? Ucap salah seorang tetangga. Benar Bu, padahal Areta gadis yang baik dan ramah, kok tega ya berbuat sekeji itu padanya? Timpal yang lain. Iya, mungkin orang yang iri yang bisa berbuat demikian. Suara berbisik-bisik terdengar jelas saat aku melewati mereka. Namun tak kutanggapi sama sekali. Bu, Pak, kami ikut berduka atas apa yang menimpa keluarga Bapak dan Areta. Ucap Pak RT dengan memeluk ayah yang sedang menggandeng ibu. Iya Pak, terima kasih. Kami pun dengan berat hati membiarkan jasad Areta diurusi warga untuk segera dimandikan dan segera dikebumikan. Karena tak ingin melihat lebih dalam kesedihan yang terpancar di wajah adikku itu. Semua orang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing, namun tidak dengan ibu. Ibu terlihat terpukul sekali dengan apa yang menimpa Areta. Begitu juga dengan ayah. Mereka sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada adikku. Ibu tidak rela ya Areta pergi dengan cara seperti ini. Lirih ibu. Iya Bu, ayah juga sama. Ayah tidak akan diam saja melihat putri kita disiksa seperti ini. Suara paruh ayah menimpali. Bu, ya, kita harus sabar dan tegar. Kita harus ikhlas dengan takdir yang sudah Tuhan gariskan. Segala sesuatunya sudah diatur olehnya. Ucapku berusaha membuat ayah dan ibuku sedikit tenang. Tidak Win, ibu tidak akan tenang sebelum mereka mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan pada adikmu. Iya, ibumu benar. Ayah akan terus mencari mereka hingga mereka semua mendapat balasan yang setimpal. Aku tak dapat mengungkapkan kata-kata lagi. Kesedihan orang tuaku begitu dalam, begitupun aku. Aku pun meninggalkan ibu dan ayah hendak melihat keadaan jasad Areta yang ternyata sudah selesai dimandikan dan akan segera dikafani. Sebelum mereka membungkus Areta dengan kain kafan, ibu dan ayah menghampiri hendak melihat untuk yang terakhir kalinya. Begitu juga aku. Namun saat aku melihat wajahnya dengan penuh kesedihan, tiba-tiba matanya terbuka dan menatapku. Wah! Semua orang terenyak mendengar teriakanku. Kenapa Win? Tanya Pak RT. Itu Pak, matanya Areta melotot. Ucapku terbata. Hah? Mana ada Win? Matanya tertutup kok. Timpalnya lagi. Iya Win, mungkin kamu kecapean. Lebih baik sekarang kamu istirahat, ucap ibu. Tidak Bu, aku tadi beneran lihat mata Areta terbuka. Dia menatapku.
Ucapku lirih terlihat ibu dan semua orang yang ada di ruangan di mana Areta berada saling pandang tak percaya. Sudah, lebih baik sekarang segera dikafani dan segera kita sholatkan. Kasihan jasadnya terlalu lama dibiarkan, kata Pak RT lagi. Baik Pak, sahut seorang ibu yang bertugas mengkafani Areta. Silahkan Bu Nuri. Mereka pun melanjutkan mengkafani adikku, air mata tanpa terasa luruh membasahi pipi. Sedang semua bersiap akan menyempurnakan jasad adikku. Ternyata aku baru ingat bahwa keluarga Panji belum sempat aku hubungi dan belum ku beritahu atas meninggalnya Areta. Segera ku hampiri Bu Nuri dan semua orang yang berada di rumahku untuk menunggu kedatangan Panji dan keluarganya. Segera ku ambil benda pipiku, ku cari nomor Panji dan segera ku hubungi. Halo? Sapaku saat sambungan telepon tersambung. Iya, ada apa, Win? Apa ada kabar tentang Areta? Tanyanya. Iya, Pan. Ada kabar yang sangat tidak baik tentang Areta. Loh, Win, kenapa? Ada kabar apa? Areta. Areta sudah meninggal, Pan. Ucapku terbata dengan sesak semakin kuat tepat di dada. Apa? Tidak. Itu tidak mungkin, Win. Suaranya yang terdengar syok di seberang sana. Iya, Pan. Sekarang dia mau dimakamkan. Sebelum dia dikebumikan, apa kau tak ingin bertemu dan melihatnya untuk yang terakhir kali? Baiklah, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Sambungan telepon pun terputus dan aku pun kembali menemui ibu dan semua orang. Terlihat semua sudah siap dan menunggu ibu yang masih belum tenang. Juga ayah yang masih berat melepaskan dan merelakan kepergian Areta. Bu, ya, tenang ya. Ikhlaskan semuanya. Ujarku mencoba kembali menenangkan ibu dan ayah. Baiklah, Win. Ibu akan berusaha ikhlas. Ibu ikhlas atas kematian Areta. Namun ingatlah mereka semua akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Ucap ibu seraya mencium jasad adikku yang sudah terbungkus kain kafan. Tak lama setelah itu, terdengar suara deru kendaraan berhenti di halaman rumah. Tanpa menunggu lama, terdengar suara seseorang berteriak dan langsung memeluk jasad Areta dengan linangan bulir bening di pipinya. Saya, ucapnya paru dan lirih. Bangun, ini aku Panji. Win, Tante, Om, kenapa dengan Areta? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa Areta seperti ini? Biar Areta disempurnakan dulu, Mas. Kasihan dia sudah terlalu lama, kita harus segera memakamkannya. Ucap Pak RT serta warga yang lainnya. Iya, Mas, kasihan Non Areta. Dia sudah harus segera dimakamkan. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Maafkan aku yang tak bisa menjaga dan melindungi kamu. Ucapnya lagi setelah mencium kening di wajah jasad Areta yang tengah membiru. Baiklah, Pak, silakan. Kami semua pun segera membawa Areta ke pemakaman. Dengan desir angin dan rintik hujan yang menemani perjalanan kami, karena dari rumah tak terlalu jauh menuju TPU. Setelah sampai, warga pun membantu menurunkan jasad Areta pada tempat di mana rumah terakhir baginya. Banyak warga yang sangat terpukul dengan kehilangan sosok Areta. Begitupun denganku. Setelah semua selesai, Ustadz Mail pun menuntun doa untuk melepas kepergian Areta. Dengan taburan bunga kami tuaikan. Selepas semua selesai, kami pun hendak pulang. Kulihat Panji begitu terpukul atas kematian Areta, wanita yang ku tahu sangat dia cintai. Namun, saat ku coba mendekatinya, tiba-tiba Panji teriak, "Ah, maafkan aku Areta, maafkan aku." Ucapnya dengan kedua tangan menutup wajahnya. Panji. Ku tepuk sebelah punggungnya dan memanggil namanya.
Kenapa? Tadi ada, ucapnya gugup. Ada apa? Ayo kita pulang, sudah mau maghrib. Hah? Matanya melirik seluruh penjuru pemakaman. Ayo pulang, sudah sore. Iya Win. Entah apa yang terjadi. Entah apa maksud ucapannya. Maaf untuk apa? Apa terjadi sesuatu dengan hubungan mereka? Apa ada hubungannya kematian Aretha dengan Panji? Kejadian yang sangat membuatku semakin frustasi. Misteri kematian Aretha harus segera terungkap. Dan hubungan Panji dan Aretha harus aku selidiki. Aku harus mengusut ini semua hingga tuntas. Tak lama kami pun sampai ke rumah. Terlihat ibu yang masih tersenduh menangisi kepergian Aretha. Ayah pun sama halnya. Mereka sangat kehilangan gadis yang selalu membuat seisi rumah seakan ramai tawa candanya. Namun kini itu semua hilang dan sirna tak akan pernah kembali. Kulihat Panji pun termenung, sama sekali tak berkata apa-apa. Jika terjadi sesuatu dengan hubungan mereka, tak mungkin Panji seperti ini. Lalu apa yang membuat Panji teriak saat di pemakaman dan berkata maaf? Apa maaf karena tak bisa menjaganya? Entahlah. Semua sangat menjadikan sebuah teka-teki yang tak bisa aku selesaikan dengan mudah. Waktu kian berlalu. Sejak kepergian Aretha, rumah terasa sepi dan sunyi. Tidak ada senda gurau yang terdengar lagi. Ayah dan ibu pun masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Suara ketukan pintu terdengar. Aku pun beranjak untuk membuka pintu kamar. Iya Bu, Setelah pintu kamar terbuka, aku heran karena tidak ada siapa-siapa. Mataku celilitan mencari ibu atau ayah, namun tidak ada siapapun. Siapa sih? Iseng banget. Ibu, ayah, kalian ngerjain Winda ya? Tetap hening, tak ada jawaban. Kurasa ibu dan ayah tidak ada di rumah. Aku pun kembali ke dalam kamar. Aku tutup kembali pintu tanpa menguncinya. Samar ku dengar suara orang berjalan mendekat ke arah kamarku. Win, tolong aku. Dek, seperti suara. Batinku, perlahan ku melangkahkan kaki hendak membuka kembali pintu kamar. Namun saat pintu terbuka, dengan susah payah ku menelan saliva dengan tenggorokan yang tercekat. Kulihat sosok perempuan yang pernah kulihat sebelumnya. Dia tersenyum menyeringai, menunjukkan giginya yang hitam, wajah yang rusak karena kulitnya yang mengelupas, juga matanya yang keluar sebelah serta isi perut yang terurai. Tolong aku, suaranya yang lirih. Namun lidahku keluh dan badanku tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan kulihat tatapan sosok menyeramkan itu dengan secara dekat. Di sana terlihat kesedihan yang mendalam. Tolong apa? Ucapku terbata. Aku mohon jangan ganggu aku. Sosok itu pun kembali memperlihatkan matanya yang bolong dengan mulut sobek hingga sampai telinga dan tersenyum lebar sehingga mengeluarkan bau busuk dan anyir yang membuat tubuhku seketika ambruk dan pandanganku pun gelap. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Kurasakan pipiku sedang ditepuk-tepuk seseorang dan terus memanggil namaku. Winda sayang. Suara ibu yang terus memanggil dan berusaha membangunkanku. Perlahan mataku mengerjap, lalu melihat ayah dan ibu sudah berada di sampingku. Ayah, ibu, ada apa? Tanyaku bingung. Loh, kamu yang kenapa, Win? Ibu nemuin kamu tidur di depan kamar. Jawab ibu dengan khawatir. Tidur. Ucapku sambil ku ingat kembali kejadian di mana sebelum aku tak sadarkan diri. Iya, Win. Tadi kamu kenapa? Kok bisa tidur di sini? Tanya ayah. Tadi Winda kecapean aja kali ya. Soalnya tadi Winda ngerasa pusing. Dustaku pada ayah dan ibu.
karena aku tak ingin ayah dan ibu semakin khawatir denganku. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat ya. Ibu sama ayah tinggal dulu. Iya bu, ibu dan ayah pun berlalu meninggalkanku. Ku coba menelisik sendiri kejadian yang tak bisa ku mengerti ini. Sebelum ini aku tak pernah mengalami hal seperti ini, tapi sekarang kejanggalan ini semakin terasa. Sejak kepergian Aretha, terlihat Panji yang murung dan sangat terpukul atas yang menimpanya, sehingga membuat Vika dan Alinda mengalami kegelisahan. Belum juga membaik keadaannya, sekarang ditambah Panji yang semakin hari semakin aneh perilakunya. Isma, coba kamu tanya ada apa sebenarnya dengan Panji? Sudah kerjaan tidak diurusi, Alinda pun dia diamkan seperti ini. Apa dia ingin membuat keluarga kita malu dengan perilakunya? Celoteh Vika pada Isma yang kesal dengan sikap Panji selama beberapa hari ini. Sudah aku tanya kak, tapi sama sekali tak ada jawaban. Dia hanya murung dan dia mengurung diri di kamar. Pungkas Isma menjelaskan. Tanpa menjawab, Vika akhirnya menemui Panji dan mencoba menanyakan perihal sikapnya. Panji, sapa Vika sambil membuka pintu kamar dan langsung masuk menemui Panji. Panji, kamu ini kenapa? Kamu sakit? Tanyanya dengan menyentuh dahi Panji. Kamu tidak demam? Tapi kenapa kamu murung begini? Apa ada masalah? Selidik Vika dengan berbagi pertanyaan. Namun Panji sama sekali tidak menjawab, bahkan menoleh saja tidak, sehingga membuat Vika marah dan kesal padanya. Panji, jawab mbak. Alinda terus menghubungi kamu, kenapa tidak kamu jawab? Apa kamu ingin membuat mbak malu? Hah? Ucap Vika dengan nada yang meninggi, membuat suaranya terdengar oleh Isma. Cukup mbak. Kenapa yang mbak pikirkan selalu saja rasa malu mbak sendiri? Perasaan mbak dan juga memikirkan kepentingan mbak. Tapi apa mbak sekali saja mengerti dan pikirkan bagaimana perasaanku mbak? Sekali saja. Pungkas Panji dengan raut wajah yang memerah menahan amarah. Sekarang mbak hanya memikirkan Alinda dan diri mbak. Apa pernah mbak sekali saja mbak berpikir bagaimana keadaan kekasihku Aretha? Aretha sudah meninggal mbak. Aretha meninggal, ucapnya lirih dan paru. Prang. Suara nampan dan gelas yang jatuh membuat Panji dan Vika seketika menoleh pada asal suara. Apa? Aretha meninggal? Ujar Isma terbata. Iya mbak, Aretha meninggal. Terlihat Panji yang semakin terpukul. Begitupun dengan Vika, merasa percaya tak percaya, namun melihat keadaan Panji seperti itu membuatnya bertanya, meninggal? Meninggal karena apa? Tanya Vika dengan raut wajah yang berubah. Aretha diculik, lalu ucapannya tak mampu Panji teruskan, sehingga membuat tangisannya semakin pecah. Lalu apa Panji? Tanya Isma dengan alis mengerenyit. Dia disiksa dan diperkosa. Lalu dia dibunuh mbak. Ujarnya mencoba menjelaskan dengan tangis sesenggukan. Apa? Sekejam dan sekeji itu mereka berbuat. Apa kasus ini sudah dilaporkan pada polisi? Sudah mbak. Polisi masih menyelidikinya. Semoga saja mereka semua dapat tertangkap. Bagus, kalau sudah masuk jalur hukum kita bisa secepatnya mendapatkan pelaku. Vika hanya mendengarkan percakapan Isma dan Panji tanpa bisa berkata apa-apa. Namun, Isma seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia seperti sedang memikirkan atas kejadian yang menimpa Aretha. Dan sepertinya ada sesuatu yang sedikit mengganjal di hatinya. Isma dan Vika pun berlalu meninggalkan Panji yang masih terpukul atas apa yang menimpa Aretha. Sedangkan Isma kembali ke dalam kamar dan Vika berlalu ke ruang tamu. Isma lagi-lagi memikirkan atas kejadian yang menimpa Aretha.
dan pikirannya tertuju pada Juna yang terus histeris dan menyebut nama seseorang, yang kini menjadi sebuah tanda tanya antara keduanya. Apakah kematian Aretha ada hubungannya dengan Juna, atau memang kebetulan antara sesuatu yang sedang Juna alami dan yang terjadi pada Aretha? "Maafkan aku, Aretha. Maafkan aku." Ucapan Juna kembali terngiang di telinga Isma. Apa sebenarnya yang terjadi pada Juna dan kenapa kebetulan sekali nama yang disebut adalah nama orang yang sempat dicari olehnya juga Panji? Meski kabarnya sekarang bukan kabar yang baik, mendengar kabar Aretha, Isma merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan hubungannya dengan Panji. Seketika pikiran Isma penuh dengan berbagai pertanyaan dan berbagai macam rasa, sehingga membuatnya frustasi saat sedang memutar otak dengan keadaan. Tiba-tiba Isma mendengar sayup suara seseorang, "Tolong aku." Gimana kelanjutan ceritanya? Kita tunggu di part selanjutnya. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.